Jadi saya dua ya, sambil di sini nanti videonya saya share ke teman-temannya. Eh, kita mulai dari tentang database ya, tetap di pembahasan tentang database. Eh, Materi kita sudah ada di biasa di web ya. Kita pertemuan kali ini mau bahas tentang abstraksi data. Tidak jelas di situ ya. Jelas. Jadi dalam abstraksi data antara user, artinya kalau kita buat program itu, kalau mau buat program itu kan ada yang namanya interface, tampilan ya. Jadi tampilan itu untuk menunjukkan ke user bahwa itu ada data yang mau ditampilkan di dalam sebuah database. Jadi di sini dalam pengertiannya, salah satu tujuan dari DBMS untuk menyediakan antarmuka interface dalam mengelola data yang lebih ramah user friendly kepada pemakai. Jadi tujuannya dengan adanya DBMS itu untuk menyediakan antarmuka interface istilahnya. Jadi kalau hanya di dalam database yang ditampilkan itu kan tidak user friendly. Jadi repot yang kita mau memahami. Salah satunya misal sosial media, kalau tidak ada tidak ada yang namanya tampilan interface kan repot kalau hanya database. Jadi Facebook itu juga disediakan yang namanya interface itu Facebooknya, tapi databasenya itu tempat untuk penampungan sebuah informasi. Jadi interface itu gunanya untuk mengelola data yang lebih ramah dan efisien. Jadi user friendly maksudnya. Jadi ketika ada web, ada database itu kan nyambung. Jadi user friendly itu maksudnya database datanya itu akan ditampilkan berupa di interface. Kayak Facebook itu kan ada database-nya, ada yang namanya antar mukanya yaitu web Facebooknya. Cuman datanya di dalam sebuah database. Apa gunanya? Untuk sistem tersebut akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dikelola. Jadi kalau sudah ada yang namanya antarmuka atau interface, jadi dikelola seperti apa dalam sebuah abstraksi data itu ya tidak jelas, karena emang itu manipulasi data. Jadi web saja yang ditampilkan secara interface, tapi kegunaan pengolahan data itu sudah dikelola oleh database. Itu ya manfaatnya atau kegunaannya. Makanya ada yang namanya penyedia antar muka. Seringkali data yang terlihat oleh seorang pemakai dapat berbeda dengan yang sesungguhnya, tersimpan secara fisik, terus mengacu pada tingkatan level dan bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Jadi dalam sebuah basis data itu ada yang namanya level ya. Jadi di dalam web itu kan ada level. Salah satu, kalau kalian sudah pernah menggunakan simat, pasti menggunakan simat kalian kan ya. Jadi simat itu ada yang namanya level. Ada yang namanya super admin, level super admin yang tahu semua kelola isi database. Ada yang namanya admin. Ada yang namanya BAUK, ada yang namanya BAK, ada yang namanya fakultas dan prodi. Itu yang mengelola semua akun atau mengelola semua informasi dalam sebuah database-nya simat. Terus akunnya kalian seorang user kan ya.
Di antara semua tampilan itu level namanya ya. Level ada superadmin, ada admin, ada BAK, ada BAUK, ada prodi. Itu superadminnya yang mengetahui semua data informasi yang dimasukkan ke database-nya si SIMAT. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa, kalian hanya tahunya ngambil mata kuliah dan nilai dan konversi di sana. Dan bisa kalian itu mengetahui bagaimana, apakah kalian sudah bayar semua, apakah kalian dosennya siapa. Itu yang sediakan oleh admin segitu ya segitu kalian. Tidak ada bisa mengetahui semuanya. Kalau superadmin tahu semuanya. Fakultas mengupload materi, dosennya siapa. Kalau kalian tidak tahu, itu namanya level di dalam abstraksi data. Jadi ada yang namanya level dalam sebuah abstraksi database. Jadi penting ya, abstraksi data dalam sebuah database. Level itu sangat penting kegiatannya dalam sebuah penyimpanan sebuah informasi yang disimpan dalam database. Itu pasti itu sangat penting ya, karena tidak mungkin mahasiswa itu mengelola mata kuliah, bisa memilih dosen juga tidak mungkin kan ya. Semerta-merta kalian bisa ngisi dosen gitu ya, semerta-merta kalian ngambil kuliah melebihi 24 SKS, tidak mungkin. Jadi kalian pasti sudah memilih sesuai dengan yang standarkan oleh admin. Tidak bisa kalian melihat data semua. Juga sebaliknya, bagian keuangan BAUK, kalau di sana tidak mengizinkan kalian ngambil KRS-an, ya sudah, di sana hanya mengelola tentang keuangan dan tidak bisa KRS-an yang belum bayar. Itu cuma di sana. Berarti bagian keuangan. Tidak bisa di sana mengelola semuanya. Misalkan mata kuliah tidak bisa. Jadi terbatas, mereka hanya mengelola keuangan. Kalau prodi tidak bisa mengelola keuangan karena emang khususnya untuk ngupload dosen dan materi kuliah di sana. Tidak bisa yang lain. Gitu ya. Itu namanya level di dalam sebuah abstraksi data. Terus selanjutnya ada 3 level ya. Ada 3 level abstraksi data. Ada level physical level, ada level fisik, ada level logic, ada level penambahan level view level ya. Jadi di sini hanya dibagi 3 level di abstraksi data, diantaranya level physical level ya. Di sini yang didefinisikan bahwa level fisik itu level yang paling terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sungguhnya suatu data disimpan. Jadi physical level itu tidak bisa banyak melihat data itu, dia sebatas. Kadang-kadang kalau dibatasi hanya pribadi, ya sudah, dia akan melihat sebuah pribadinya saja. Jadi ini ya, kalau statusnya physical level. Setelah itu ada yang namanya status level logic atau konseptual level. Di sini posisinya yaitu merupakan level data yang menggambarkan data secara fungsional yang disimpan dalam base data, hubungannya dengan data yang lain.
pemakai data level, misalnya mengetahui bahwa data pegawai disimpan dalam beberapa tabel seperti tabel pribadi, tabel pendidikan, tabel pekerjaan, tabel keluarga dan sebagainya. Jadi kalau level logic itu berhubungan dengan data pemakai dan hubungan antara pemakai. Jadi apa istilahnya ya? Artinya menghubungkan data satu dengan data yang lainnya. Itu hanya yang mereka bisa lihat di level logic. Jadi misal kalian di tabel fisik itu kalian menyimpan tentang tabel pribadi, tabel pendidikan, tabel pekerjaan, tabel keluarga dan sebagainya. Itu bisa dilihat oleh level logic, tapi level fisik tidak bisa melihatnya. Terus ada level penambahkan atau view level ya. Dia akan mengetahui semua abstraksi data di dalam sebuah database. Ini level yang terakhir yang mengetahui semua transaksi dari semua data yang ada yang dikelola oleh database. Ini level tertinggi ya. Yang menunjukkan sebagai database data yang terlibat dari semua jenis data yang tersimpan dalam sebuah database. Jadi baik angka, huruf dan semuanya itu pasti diketahui oleh level penambahkan atau view level. Jadi di sini bisa salah satunya ini ya penjelasannya bahwa membutuhkan sebagai data dalam base data yang kemunculannya di mata pemakai diatur oleh aplikasi end user ya. Ini juga bisa mengkonversi data asli fisik menjadi data makna logic. Jadi yang ini ya, yang view level. Dan juga misalnya data hari yang disimpan dalam bentuk kode. Misal kalau 1 itu untuk Senin, 2 untuk Minggu, Selasa ya, dan seterusnya. Dan kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk kode 1, 2, 3. Itu pasti ngerti kalau view level apa isinya. Tapi sudah dalam bentuk nama harinya, misalkan dibentuk dengan Senin, Rabu dan seterusnya. Data yang dinikmati pemakai juga bahkan sama sekali berbeda dengan representasi fisiknya ya. Jadi kalau view level itu sudah semuanya tahu. Kalau tidak jelas bisa dilihat di blog saya ya. Karena di sini tidak bisa menampilkan blog saya di Capstore. Jadi ada 3 level ya. Di abstraksi data itu ada 3 level. Ada barusan ada level dasar atau level fisik, level logic dan level view level. Jadi ada 3 ya dalam sebuah abstraksi data. Jadi dalam masing-masing level itu sudah berbeda dalam sebuah pengelolaan sebuah database. Jadi begitu ya. Mungkin itu dulu ya dari penjelasan tentang abstraksi data di dalam sebuah database. Sekian, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.